Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Susanto dari Jotos Indonesia. Pada kesempatan seri Mind Hack kali ini, saya ingin membawakan sebuah topik yang berkaitan dengan serangan mental ataupun serangan batin. Di dalam presentasi saya ini, saya akan bagi menjadi 3 topik. Yang pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan serangan batin ataupun serangan mental. Selanjutnya, saya akan memberikan cara bagaimana kita mencegah adanya serangan batin yang ditujukan ke kita. Dan di bagian terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa kemudian mengatasi adanya serangan batin yang ditujukan kepada kita. Oke, saya akan mulai di bagian pertama, apa yang dimaksud dengan serangan batin ataupun serangan mental. Pada dasarnya, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering mendapatkan serangan batin meskipun itu tidak kita sadari. Nah, munculnya serangan-serangan batin ini tujuannya adalah sebetulnya ke pikiran. Jadi akibat dari adanya pikiran-pikiran negatif yang muncul dari orang lain ke kita, ini kemudian bisa diklasifikasikan sebagai serangan batin yang pada akhirnya ketika itu menumpuk akan menjadi suatu akumulasi. Nah, ketika seseorang kemudian serangan batinnya ini cukup banyak, maka efek yang terjadi, orang tersebut akan mengalami hal-hal yang mungkin mengganggu rutinitas ataupun mengganggu kehidupannya. Serangan batin dapat dilancarkan terhadap kita, misalnya dalam bentuk kemarahan atau makian yang ditujukan kepada kita. Nah, oleh karena itu, setiap orang dapat melancarkan serangan batin tanpa memandang apakah dia kemudian mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya eterik atau tidak kelihatan. Jadi, pada intinya, yang menjadi sasaran adalah pikiran. Dengan sebuah kekuatan pikiran, maka pikiran ini kemudian bisa akan mewujud ke dalam bentuk fisik, yang ini bisa mengganggu kepada si penerima makian atau kemarahan tersebut. Karena kita ketahui ketika pikiran itu berisi kemarahan, maka dia akan berisi emosi. Nah, dalam keadaan yang demikian, pikiran itu akan menjadi bentuk pikiran yang sangat kuat, sehingga ini bisa mewujud ke bentuk fisik ataupun mewujud ke kejadian seperti yang diungkapkan oleh si pelaku. Kenapa demikian? Karena bentuk pikiran itu kemudian bisa melekat ke aura si penerima. Nah, karena aura ini sifatnya negatif, dia bisa mempengaruhi aura si penerima sehingga ikut negatif pula. Dengan adanya akumulasi dari aura-aura negatif yang semakin banyak menempel di aura kita, maka pada ujungnya itu akan bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak berjalan mulus atau berjalan lancar. Misalnya saja sering sial, sering gagal dalam beberapa kegiatan, usaha, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk melawan adanya serangan batin ataupun serangan mental. Salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah perisai energi. Teknik pembuatan perisai dimulai dengan
kita membayangkan diri kita di dalam sebuah bola energi ataupun gelembung energi. Selanjutnya, kita afirmasikan bahwa gelembung energi tersebut melindungi kita dari serangan gaib, serangan batin, dan juga serangan mental, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan melindungi kita dari hal-hal yang bersifat jahat lainnya. Afirmasi yang kita gunakan tentu saja bisa kita sesuaikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Sedangkan untuk bola energi, saya sarankan untuk kemudian membayangkan bola energi ini dalam bentuk yang pekat warnanya dan tebal. Semakin pekat, semakin tebal, diharapkan serangan batin ataupun serangan mental ini tidak bisa menembus perisai tersebut, sehingga diri kita yang kita bayangkan di dalam bola energi tersebut bisa terhindar dari serangan-serangan gaib, serangan batin maupun serangan mental. Ada sebuah teknik yang lain yang dapat kita gunakan untuk menghadang serangan mental ataupun serangan batin. Teknik ini dapat kita lakukan dengan membuat suatu bola energi yang dilengkapi dengan suatu afirmasi tertentu dan kemudian kita arahkan ke si pelaku atau terduga pelaku dari serangan batin tersebut. Caranya adalah pertama-tama, bayangkan sebuah bola energi yang cukup besar, memiliki kepadatan yang cukup tebal, cukup pekat, dan kemudian rekan-rekan niatkan atau afirmasikan di dalam bola energi tersebut. Misalnya saja dengan kata-kata, bila kamu, si pelaku, mencoba untuk merugikan saya, maka kamu sendiri ya akan merasa kesakitan. Sakit itu bisa semakin bertambah sampai kemudian kamu berhenti untuk merugikan saya. Setelah kemudian rekan-rekan selesai mengucapkan afirmasi tadi, sekarang tinggal bola energi tersebut dibayangkan untuk berjalan dan masuk ke si terduga pelaku. Nah, ketika rekan-rekan sudah lakukan ini, maka tinggal menunggu hasil dari kiriman bola energi tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan tindakan pencegahan supaya kita tidak terkena serangan mental ataupun serangan batin? Salah satu hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kedua, usahakan untuk tidak menyinggung orang lain dalam kegiatan apapun, baik dari pikiran, tindakan, perbuatan, dan juga ucapan. Jika kita bisa menjaga untuk selalu berbuat baik dan tidak menyinggung orang lain, maka kemungkinan besar serangan batin itu tidak akan terjadi. Nah, di sini saya akan berbagi tips lagi bagaimana kemudian jika ternyata rekan-rekan sudah terkena serangan mental ataupun serangan batin. Untuk kemudian meluruhkan atau menghancurkan serangan batin yang sudah terlanjur masuk, rekan-rekan harus melakukan konsep pembersihan. Nah, konsep pembersihan ini
bisa dilakukan secara mandiri, baik dengan meditasi ataupun dengan suatu ritual tertentu. Cara yang paling sederhana adalah dengan melakukan meditasi pembersihan, yaitu dengan membayangkan tubuh rekan-rekan pada saat meditasi dari arah cakra mahkota masuk cahaya berwarna putih terang masuk ke dalam tubuh dari atas merata ke setiap pori-pori, setiap nadi, setiap cakra, setiap jalur energi, dan kemudian mengeluarkan semua energi negatif, racun, penyakit, serangan batin, serangan mental keluar dari tubuh rekan-rekan semua dan kemudian terserap oleh bumi. Memang teknik ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali meditasi dan kemudian semuanya bisa bersih total, tetapi dengan melakukan teknik ini berulang-ulang beberapa kali, lama-kelamaan tubuh rekan-rekan akan bisa murni kembali, bisa bersih kembali dari serangan-serangan yang mungkin kemarin sempat masuk ke dalam tubuh. Tentu saja ini harus diimbangi dengan tadi dua konsep pencegahan, yaitu berbuat baik dan tidak menyinggung orang lain. Oke, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada seri Mind Hack kali ini. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa kemudian menginspirasi untuk rekan-rekan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sampai jumpa di seri Mind Hack selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.